Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin, 23 Agustus 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Kita diingatkan supaya selalu perkuatkan diri dengan sikap jujur dan berkata benar sesuai dengan nasihat Injil. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk melepaskan diri dari kepura-puraan. Sebaliknya, promosikan cara hidup jujur dan berkata benar. Tuhan, kami mohon, jauhkanlah kami dari sikap munafik. Sebaliknya, perkuatkanlah kami dengan meningkatkan sikap jujur dan berkata benar dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami paham dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting dari emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah
perkuatkanlah diri dengan sikap jujur dan berkata benar sesuai dengan nasihat Injil. Hari ini Yesus mengecam kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka dikecam karena tingkah lakunya yang tidak jujur. Mereka disapa orang munafik oleh Yesus Kristus. Kata munafik kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, hipokritos, dipakai untuk para aktor atau pemain teater. Para aktor di atas panggung bisa mementaskan drama dengan luar biasa, menampilkan orang yang kaya, raya, suci, sedih, gembira, sengsara, jatuh cinta, kejam, dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka perankan di panggung tidaklah sama dengan kehidupan nyata mereka. Itulah yang bisa mengungkapkan makna dari kata munafik. Apa yang ditampilkan berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus sama sekali merasa kasihan dengan orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka memiliki sikap munafik ini. Yesus mengecam mereka bukan karena merasa benci dengan mereka, tetapi lebih pada mau menyadarkan apa yang sedang mereka lakukan. Yesus menghendaki agar mereka bertobat dan tunjukkan keaslian diri mereka. Yesus menghendaki agar mereka berlaku jujur dan berkata benar. Lepaskan diri dari kepura-puraan dan tanamkan sikap jujur dan benar. Sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita melepaskan diri dari kepura-puraan dan tanamkan di dalam diri kita sikap jujur dan berkata benar, terbuka kepada kehendak Allah, serta mengikuti contoh hidup dari para kudus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menjauhkan dari kita sikap munafik. Sebaliknya, perkuatkan dalam diri kita semangat untuk selalu promosikan sikap jujur dan berkata benar sesuai dengan nasihat Injil. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.